107,7 FM Radio Jala Sveva Jayamahe dari Gedung B4 Lantai 1 Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut. Selamat siang, Sailor News kembali berjumpa di tengah-tengah kesibukan Anda. Hari ini edisi hari kedua di bulan Oktober 2023. Dan seperti biasa di minggu pertama setiap hari Senin, kita berbincang-bincang seputar kegiatan yang berhubungan dengan potensi maritim. Dan kali ini kita mendapatkan kesempatan istimewa telah hadir bersama dengan kita di sini, dan nanti kita akan berbincang-bincang seputar dari tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh narasumber kita. Telah hadir di sini Paban 5 Bakti TNI Angkatan Laut dari Spot Maral, Kolonel Marinir Gentayu Supri Handoko SH. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mas Herjun. Ya, luar biasa. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya di tengah-tengah pastinya kesibukan Bapak sebagai Paban 5 Bakti TNI Angkatan Laut Spot Maral. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sekarang lagi dilaksanakan Bapak ya? Untuk kegiatan di Ban 5 ini saat ini sangat banyak, apalagi bersamaan dengan kegiatan menyambut hari ulang tahun TNI. Kemarin juga sudah dilaksanakan di Monas, kegiatan pameran, sekarang lagi persiapan. Iya. Betul sekali. Sempat berapa kali saya ketemu dengan Bapak di Monas. kawasan Monas. Iya. Baik, mungkin memperkenalkan diri kepada JJMers semuanya sebelum kita mulai dari bincang-bincang kita di sini. Silakan dari Paban 5 Bakti TNI Angkatan Laut Spot Maral. Terima kasih Mas Herjun. Saya memperkenalkan diri. Saya Gentayu Supri Handoko, Kolonel Marinir. Sekarang menempati posisi di Ban 5 Spot Maral. Oke, mulai kapan Bapak ya di Spot Maral? Mulai tanggal 12 itu mungkin kalau nggak ini. Oke, dan JJMers pastinya ada banyak pertanyaan yang akan kita bisa bahas di siang hari ini seputar juga tentang kegiatan Bakti TNI Angkatan Laut. Nah, JJMers seperti kita tahu juga bahwa banyak mungkin dari lagu, kemudian dari literasi, dan juga dari bermacam sumber yang kita tahu bahwa satu pertama kali adalah nenek moyang kita adalah bangsa pelaut. Nah, kemudian Indonesia memiliki 2/3-nya adalah lautan. Memiliki garis pantai terpanjang nomor 2 di dunia setelah Kanada. Dan itu adalah semacam bukti bahwa memang Indonesia ini memiliki banyak sekali potensi-potensi kelautan, kemaritiman yang tentunya bisa digunakan untuk kemakmuran kejayaan bangsa Indonesia sendiri. Nah, melihat dari hal tersebut, mungkin Bapak bisa diceritakan sedikit tentang bagaimana sih sebetulnya Indonesia ini sebagai negara maritim ataupun juga sebagai negara yang memiliki laut dan juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh nenek moyang kita adalah bangsa maritim. Silakan, Bapak. Terima kasih Mas Herjun. Jadi kalau kita lihat saat ini, khususnya ini bangsa Indonesia, khususnya pemerintahan ini sudah sangat giat mendorong untuk masyarakat kita untuk melihat atau bergiat di laut, yaitu untuk merawat, memanfaatkan sumber daya alam laut, khususnya untuk kesejahteraan rakyat. Jadi ini diawali dari Presiden Pak Jokowi dan wakilnya Pak Yusuf Kala waktu itu pada saat pelantikan pidato kemenangan itu dilaksanakan di atas kapal pinisi. Kemudian beliaunya menyampaikan program-programnya bahwa yang dulu kita telah lama meninggalkan laut dan sekarang diajak untuk melihat ke laut dan untuk memanfaatkan, mengolah, dan kita diajak kembali ke laut lah. Iya. Intinya untuk membesarkan bangsa maritim. Oke. Jika melihat hal tersebut, berarti kalau seumpamanya jati diri bangsa Indonesia adalah bangsa maritim. Tepat sekali Bapak ya? Sangat tepat, karena ini juga disuarakan oleh Presiden kita, waktu itu Presiden pertama itu, bahwa kita kalau lupa jati dirinya akan tidak mampu bertahan dan akan musnah. Dan ini sudah dialami oleh suku-suku yang lain lah, yang ada di mungkin di tempat lain ini ada yang suku penduduk aslinya justru malah hilang, malah tergantikan. Betul sekali. Dan kalau kita melihat lagi sejarah dari bangsa Indonesia, Indonesia juga dulu mempunyai sejarahnya adalah sejarah di kebesaran ya, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit, Tidore, Ternate, ini adalah
bukti sejarah bahwa kita dulu pernah besar di maritim Betul sekali. dan menguasai perdagangan lah di Asia Tenggara khususnya. Malah ada replika di Candi Borobudur seperti ekspedisi Borobudur yang menggunakan kapal Borobudur, Kapal Bapak ya. Borobudur, ya. Bahkan sampai ke Afrika sana. Dan itu memang menunjukkan bahwa kalau dilihat jati diri bangsa Indonesia itu sebetulnya memang adalah bangsa maritim. Nah, kalau kita melihat hal tersebut tuh, bagaimana caranya agar kita mungkin bisa melihat lagi apa mungkin sedikit banyaknya menggelorakan kembali semangat kemaritiman di seluruh bangsa Indonesia. Mulai dari mungkin anak-anak dulu Bapak ya. Bagaimana Bapak? Jadi kita untuk anak-anak ini kan kita sudah kita gembor-gemborkan bahwa kita mencintai laut atau sejak usia dini lah, mulai TK dan ini di Spotmar juga sudah digelorakan dan sudah dilaksanakan kegiatan-kegiatan ini, khususnya di Ban 3 lah kalau yang di ini. Kalau yang Ban 5 ini kami membidangi untuk bakti TNI, untuk kegiatan Baksos dan lain sebagainya ini, untuk kegiatan-kegiatan itu. Jadi sebenarnya dulu kalau sejarah ini kan kita memang besar di baharinya. Iya. Kemudian perubahan kultur ini diawali sejak penjajahan Era bangsa kolonialisme asing. Ya, pada saat itu penjajahan sehingga dia merubah yang kita dulu orientasinya ke laut, dirubah ke orientasi ke daratan, terus kemudian mengikis kesadaran geografis, kemudian menghilangkan sejarah bangsa bahari, dirubah sesuai dengan versinya penjajah, kemudian intinya menjauhkan kita dari laut lah, atau konsep pendidikan mereka rubah. Kemudian dibuat-buat propaganda, cerita-cerita yang membuat kita takut untuk melaut. Seperti ada hiu raksasa, gurita, Iya. Nyi Roro Kidul dan sebagainya lah. Iya. Intinya merubah mindset bangsa Indonesia yang intinya membuat kita nanti takut untuk melaut. Demikian, Mas. Oke. Dan sekarang juga saatnya kita kembali ke laut dengan mengajak untuk cinta laut. Salah satunya melalui gemar makan ikan, Bapak ya. Ya, Yang betul. salah satu yang sekarang kan sering juga digalakan dalam rangka mencegah stunting itu dengan salah satunya gemar makan ikan. Gemar ikan. Oke. Dari pihak Spot Maral sendiri kemarin dari kegiatan-kegiatan tersebut ikut serta melaksanakan kegiatan apa, Bapak? Jadi kalau di bidang Spotmar ini, karena kan kita sadari bahwa potensi yang kita miliki ini sangat besar. Di Indonesia sangat besar pada sumber daya alam lautnya ini, baik itu perikanan tangkap, perikanan budidaya, kemudian pengolahan hasil ikan, wisata bahari, transportasi, dan lain sebagainya lah. Itu untuk bukti bahwa itu kebesaran atau melimpahnya kekayaan alam laut kita ini. Baik. JJ 107,7 memang benar apa yang disampaikan oleh narasumber saya di sini adalah Kolonel Marinir Jentayu. Menggalakkan dari semangat kebaharian itu bukan hanya dari mulai hal-hal yang besar, tapi mulai dari hal yang kecil. Contohnya tadi mencintai laut, bisa mengajak untuk makan ikan, kemudian juga anak-anak menggambar, melukis gitu dengan kalau melukis biasanya gunung, terus jalan. Nah sekarang ini melukis ikan, kapal perang dan lain sebagainya. Dan kemarin pada saat kita melaksanakan pameran di sana luar biasa Bapak, bahwa kita kemarin memberikan semacam gift untuk anak-anak mengajar, untuk anak-anak mengajak menggambar dan mewarnai hal yang berhubungan dengan laut sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Jadi mungkin, kan kami menyaksikan juga. Baban menyaksikan iya, di sana. Gambar-gambar bukunya itu adalah tentang kekayaan alam laut kita, kemudian supaya mulai senang lah atau mulai mencintai lautan kita ini. Betul sekali. Oke, JJMR 107,7 FM. Nah, ini terkait juga dengan salah satunya adalah tugas dari Spot Maral. Spot Maral ini ada beberapa paban 1, 2, 3, 6. 4, 5, 6. 5, 6 Bapak ya. Dan Kolonel Marinir Jentayu ini adalah di Paban 5 Bakti TNI Angkatan Laut. Apa dan bagaimana tentang Bakti TNI Angkatan Laut tersebut? Hubungannya dengan Dawil Hanla dan juga tugas-tugas yang lain. Kita akan break sejenak di Jamers. Jangan kemana-mana. Tetapi 107,7 FM Radio Jalas Viva Jaimai. Dan juga bagi Anda, Jamers yang tidak bisa melihat ataupun juga bisa menyaksikan mendengar langsung siaran kita di sini, Anda bisa menyaksikannya melalui streaming di YouTube-nya JJM TNI Angkatan Laut atau melalui Instagram
kita di JJM TNI Angkatan Laut. Tetap di 107,7 FM. Jangan pindah frekuensi.